Rahayu, rahayu, rahayu. Siang hari ini kita akan membahas tentang keris PB Sepuh atau keris HB Sepuh atau keris Mangkubumen atau Mangkubumi. Awal mula, ciri-ciri, dan kenapa keris ini banyak dicari orang atau banyak disukai para kolektor keris. Keris di mana masa kehebatan Pangeran Mangkubumi yang terjadi kurang lebih tahun 1700-an atau 1740 sampai 1760-an. Pada waktu itu Pangeran Mangkubumi kurang srek atau kurang cocok dengan kakaknya Susunan Pakubuwono II, karena pada waktu itu PB kedua lebih condong atau lebih dekat dengan para company atau VOC yang mulai ikut campur dalam pemerintahan PB kedua. Sedangkan Pangeran Mangkubumi tidak terlalu cocok dengan VOC. Akhirnya Pangeran Mangkubumi melakukan pemberontakan terhadap VOC dan kakaknya. Ini berlangsung kurang lebih tahun 1744 sampai 1757. Sebagai panglima perang, Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai panglima yang sakti, tangguh, dan sulit ditaklukkan segala macam strateginya oleh VOC. Dibantu oleh Pangeran Sambernyawa atau lebih dikenal Adipati Arya Mangkunegara. Mereka berhasil membebaskan beberapa daerah dari cengkraman PB kedua dan VOC. Di situ akhirnya terjadi perundingan karena Pangeran Mangkubumi sangat sulit ditaklukkan dan Belanda mengalami kerugian yang sangat besar terhadap perang itu. Di situ terjadi perundingan. Perundingan itu akhirnya disepakati untuk membagi wilayah Kasunanan Surakarta dalam pemerintahan PB kedua dan Pangeran Mangkubumi yang akhirnya diberi daerah kekuasaan Ngayogyakarta. Karena kehebatan Pangeran Mangkubumi dan para empu dan juga para ahli strategi, akhirnya Pangeran Mangkubumi agak tenang sedikit karena diberi wilayah Ngayogyakarta dan sekitar sebagai penghormatan bagi para empu, terlebih empu kota raja di bawah naungan Pangeran Mangkubumi, yaitu empu utama
akhirnya keris-keris keraton itu mulai dibuat keris dengan corak baru. Corak yang meninggalkan corak dari keris Kartosuro menjadi keris Ngayogyakarta. Keris-keris itu mulai diberi tangguh Mangkubumi atau Mangkubumin. Kerisnya berbentuk seperti Kartosuro. Dia besar, gagah, mempunyai punuk pada belakang wadang keris. Untuk tangguh Mangkubumin atau Mangkubumi terdapat bawang sak bungkul yang sangat ketara. Di sini kita hadirkan salah satu contoh keris Mangkubumi yang ori bertangguh AB pertama atau awal-awal pemerintahan Pangeran Mangkubumi. Keris ini tidak terlalu tebal seperti keris-keris PB pada umumnya. Bilahnya sedang, tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Odo-odonya tegas, bawang sak bungkul pada sorsoran bilah sangat ketara. Kembang kacangnya gagah, dan keris ini berdapur Pasopati, keris para satria, keris para pemimpin Ngayogyakarta awal-awal masa pemerintahan. Keris ini seloroknya jelas, dan yang pasti keris ini bilahnya ngerokok, besar di tengah. Cacaan pamornya rapi dan tandes pada bilah. Bajanya banyak sehingga pada tepen dan pinggir-pinggir keris selorok terlihat jelas warna keabu-abuan. Besinya padat dan bulen. Dia meniru style Mojopahit, tapi lebih kecondong ke versi modern atau versi PB pada saat itu. Keris ini mulai menjadi agul-agul Ngayogyakarta pada awal-awal pemerintahan, yaitu sekitar tahun 1770-an, jauh sebelum era kemerdekaan. Keris ini mempunyai rasa yang kuat, mempunyai isoteri yang tidak kalah hebat dibanding dengan keris-keris Kanjeng Kiai pada waktu era Kasunanan Kartosuro. Keris ini menunjukkan era baru kerajaan baru Ngayogyakarta, jauh terlepas dari kebesaran Kasunanan Pakubuwono. Keris ini juga mempunyai tandingan yang sangat ringan, walaupun bilahnya sangat lebar dan gagah. Keris ini tidak hanya menunjukkan dedikasi, pengabdian empu-empu baru pada kerajaan baru untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu permulaan kejayaan suatu kerajaan muda pada saat itu. Hingga kerajaan itu terkenang sampai masa sekarang dan ada eksis walaupun sudah masuk era militer. Keris ini selalu dikenang sebagai keris berdirinya kerajaan baru Ngayogyakarta. Sekilas tentang keris Mangkubumin yang saya gambarkan dengan dapur Pasopati era Habib
pertama. Monggo, jika ada sesuatu yang pengen disampaikan, ditambahi atau dikoreksi, bisa berkomentar atau meminati keris ini, bisa langsung menghubungi kami atau bisa langsung datang ke Semarang, di mana pusat segala macam keris dan perlengkapannya ada. Kita menyediakan ratusan, bahkan hampir ribuan keris dari segala macam jenis dan segala macam bambu. Begitu ulasan saya. Saya, Kanjeng Fajar, mengucapkan terima kasih, salam hormat bagi semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.